Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bobot itu sendiri. Halo business owner, HR practitioner, dan practitioner leader. Ketemu lagi bersama saya Wisnu Ardi, salah satu coach di Sinergia Consultant. Nah, di sini saya akan membawakan salah satu isu di dalam workshop atau di klien-klien yang pernah saya tangani. Isu yang sering ditanyakan dalam pembentukan KPI. Apa itu? Gimana sih cara nentuin bobot? Wah, itu biasanya kalau saya jawab secara sederhana adalah ya kita bertapa dulu nih di Gunung Semeru atau di mana ya, supaya tahu bobotnya. Tapi secara analisa tidak seperti itu. So, sebelum masuk ke sana, saya akan perjelas dulu KPI yang akan kami gunakan. Kami biasanya menggunakan KPI tentang balance scorecard atau KPI balance scorecard. Nah, KPI balance scorecard itu ada 4 komponen di dalamnya. Yang pertama, area finance. Yang kedua, area sales and marketing. Yang ketiga adalah area internal business process. Yang keempat adalah area learning and grow. Nah, 4 area ini kalau kita berbicara KPI, masing-masing harus ada indikatornya ya. Indikator itu harus terisi dan kita sepakati bersama. Setelah itu baru kita tentukan bobotnya. Dan bobot itu biasanya maksimal 100% dari total dalam 4 area tersebut. Contohnya di area sales. Biasanya di dalam KPI itu ada indikator sales call. Sales call berapa kali dalam 1 minggu, berapa kali dalam 1 hari misal. Nah, di situ kita bisa tentukan kalau sales call ini kita memberi bobot berapa, 10, 5, atau berapa. Itu kita bisa tentukan bersama-sama dengan tim, leader dan timnya. So, sebelum masuk lebih detail lagi kita membahas bobot gitu ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bobot itu sendiri. Yang pertama, tentukan prioritasnya dulu. Di dalam sebuah proses menyusun KPI di 4 area, itu ada hal-hal yang diprioritaskan. Contoh di area finance. Area finance yang biasanya masuk adalah omset, misal. Omset, pencapaian omset harus 100%. Nah, bobot itu akan menjadi bobot yang paling besar. Biasanya indikatornya udah jelas. Omset pasti akan jadi bobot yang paling gede. Ada lagi nih contoh di area let's say learning and grow. Misal meeting internal setiap minggu sekali. Oke. Antara bobot di omset sama bobot di area meeting pasti lebih besar di area omset. Nah, jadi tentukan dulu prioritasnya di setiap area. Yang kedua, untuk menentukan bobot adalah sepakati dulu bobot yang terbesar ada di angka berapa, 10, 15, agar kita sama-sama menggunakan bobot sesuai dengan indikator yang kita butuhkan. Contoh, dulu di Sinergia pernah bikin kesepakatan terkait penentuan bobot di area finance, khususnya di omset. Waktu itu kita sepakat bahwa semua KPI yang berkaitan dengan omset, bobotnya minimal 10, maksimal 15. Nah, kita sepakati jadi departemen-departemen lain yang memiliki KPI di area finance yang berhubungan dengan omset tidak boleh lebih rendah dari 10 dan maksimalnya dari angka 15. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah tentukan juga indikator di dalam KPI Anda terkoneksi dengan departemen lain. Terkoneksi seperti apa? Misal di area learning and grow, KPI-nya HR atau human capital. Dia memiliki KPI untuk menghadiri satu kegiatan training internal gitu ya, atau bahkan di area HC juga ada KPI di area sales marketingnya mengadakan training internal untuk semua departemen. Tapi KPI-nya teman-teman lain misal di areanya sales, di area yang finance, purchasing dan lain sebagainya tidak ada indikator menghadiri training internal, tidak terkoneksi jadinya kalau tidak ada. Harusnya KPI departemen lain juga ada KPI menghadiri kegiatan training internal. Nanti bisa disepakati juga di KPI itu mau kita kasih nilai berapa. Contoh
HR memberikan poin atau bobot di area mengadakan training 5. So, teman-teman di departemen lain jangan sampai memberikan bobot itu cuma 1. Itu bukan jadi prioritasnya mereka untuk mengikuti training di internal. Akan lebih baik bobot itu disamakan atau tidak lebih jauh dari bobot yang ditentukan oleh HR dalam mengadakan training. Misal 5, 4, atau bahkan 6 kalau itu memang jadi prioritas. Itu 3 hal yang bisa Anda lakukan dalam menentukan bobot. So, intinya kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, menentukan bobot itu disesuaikan dengan prioritas, dan jangan lupa bobot itu maksimal harus 100% untuk semua indikator di area 4 balance scorecard. Terima kasih semuanya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.